Saya harap Bapak Ibu dalam keadaan baik dan sehat semua, dan sekarang kita sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan kita belajar bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, kami menghadap kehadiran-Mu pada malam hari ini ya Tuhan, secara bersekutu untuk memohon pertolongan-Mu. Kiranya Tuhan mengutus Roh-Mu yang kudus di dalam hati kami, sehingga kami akan dapat memusatkan perhatian kami kepada firman-Mu yang akan kami pelajari pada malam hari ini. Sehingga setelah kami mendengarkannya, merenungkannya, kami akan mendapatkan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami akan mampu mempunyai semangat untuk dapat memenuhi kehendak-Mu dalam kehidupan kami melalui firman yang kami pelajari pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak sekalian, tadi sudah disebutkan judul renungan kita pada malam ini adalah memelihara kekaguman kepada Allah. Siapa yang memiliki rasa kagum? Apa yang dimaksud dengan kagum? Kagum adalah perasaan hormat dan takjub karena dihadapkan kepada sesuatu atau seseorang yang hebatnya di luar jangkauan pikiran kita dan kadang-kadang membuat kita takut. Setiap pribadi memiliki rasa kagum dan takjub di dalam hati mereka. Kalau tidak demikian, tidak mungkin Tuhan berfirman di dalam Mazmur pasal 33 ayat 8 yang bisa Bapak Ibu baca bersama di dalam layar. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Bahasa Inggrisnya ada di sana juga, let all the earth fear the Lord, let all the inhabitants of the world stand in awe of Him. Takut dan gentar kepada Dia. Rasa kagum memang ada unsur-unsur horornya. Horor dalam arti kalau kita berhadapan dengan atau dihadapkan di hadapan Tuhan benar-benar mungkin akan mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh umat Israel ketika mereka ingin bertemu Tuhan ketika Musa turun dari gunung. Nah, saya yakin bahwa kita mempunyai kadar kekaguman kepada Tuhan. Dan malam ini kita akan belajar mengenai rasa kagum kepada Tuhan itu, dan bagaimana caranya supaya kita memelihara rasa kagum itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak pernah kita kalau kagum kepada manusia, mungkin suatu saat akan kecewa ketika yang kita kagumi itu melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, di dalam kekaguman kita kepada Tuhan, kita sudah tahu Tuhan tidak akan pernah mengecewakan anak-anaknya. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan murid-muridnya. Jadi kita tidak akan mau kehilangan kekaguman kita kepada Tuhan, sehingga kita akan mengandalkan kepada benda-benda lain atau orang-orang lain atau personifikasi atau orang lain lah, pakai bahasa yang paling mudah, selain Tuhan. Jadi mari kita pelajari apa yang Raja Daud lakukan untuk selalu dapat memelihara rasa kagumnya kepada Tuhan itu
sehingga dapat selalu mengandalkan dan dapat menerapkannya di dalam kehidupan kita. Untuk itu saya akan membaca perikop yang harus menjadi dasar pelajaran kita, yaitu Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian firman Tuhan dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Lalu satu hal yang kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sepintas dari apa yang kita baca dalam perikop tadi, kita bisa melihat bagaimana Raja Daud tidak pernah kehilangan kekagumannya kepada Tuhan, bahkan dalam keadaan yang tidak baik baginya. Ketika dia menghadapi situasi yang tidak menguntungkan baginya, bagaimana Daud tidak pernah kendor dalam mengagumi Tuhan dalam apapun masalah yang ada dalam kehidupannya. Maka kita akan melihat beberapa hal yang harus kita pelajari dari apa yang dilakukan oleh Daud. Yang pertama, Daud selalu memandang Tuhan yang utama. Daud tidak pernah berhenti mengagumi Tuhan, karena dia selalu menomorsatukan Tuhan di dalam hidupnya. Mungkin berbeda dengan kita yang tidak seperti Daud itu. Banyak dari kita belum dapat menomorsatukan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita, karena kita sering fokus ke masalah kita, bukan kepada Tuhan. Masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kita memang tidak sedikit, banyak sekali. Masalah keuangan yang menipis, sumber penghasilan hilang, di kantor kerja tidak dihargai pimpinan, penghasilan tidak menentu, dan lain-lain. Saking banyaknya masalah-masalah yang kita hadapi, kadang-kadang kita sampai mengabaikan Tuhan dalam tindakan, tidak sempat baca Alkitab dan tidak ibadah secara rutin, dengan alasan karena merasa kehabisan waktu mengurus hal-hal yang saya sebut di atas tadi. Bahkan kadang-kadang ada, saking banyaknya masalah yang dia miliki, dia tidak pernah berdoa. Mereka melupakan sumber hidup mereka. Satu hal yang kita pelajari dari Daud ini adalah padahal seharusnya kita harus belajar dari Daud ini. Tidak peduli sesulit apapun masalah yang kita hadapi, tetaplah fokus pada dan utama pada Tuhan, dan utamakan Tuhan dengan cara yang dikehendakinya. Mungkin membuat kita tidak nyaman, mungkin kadang-kadang lapar kita, kelaparan kita tidak segera terpenuhi, mungkin penghasilan kita tidak segera naik-naik.
tetapi percaya kepada Tuhan. Itu yang diajarkan oleh Daud pada kesempatan ini. Mudahkah? Itu tergantung bagaimana kita memandang masalah dan memandang Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan adalah sumber berkat hidup kita, tidak takut. Kita tidak akan takut menghadapi masalah seberat apapun yang kita hadapi. Yang kedua, Daud selalu mengingat pengalaman pribadi dengan Tuhan. Lihat 1 Samuel pasal 17 ayat 36 dan 37. Di sana memang dijelaskan bagaimana Daud, pengalaman Daud ketika dia bisa mengalahkan binatang-binatang buas, dan dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu karena dia dilindungi oleh Tuhan. Dan ketika dia mempunyai tantangan untuk bertemu dengan orang Filistin, dia tidak takut sama sekali karena dia sudah punya pengalaman dengan Tuhan. Dia tahu Tuhan maha, atau katakanlah saya katakan sangat perkasa, dan dia merasakan keperkasaan Tuhan itu di dalam hidupnya. Pengalaman itu dia gunakan untuk menyanggupi menghadapi orang-orang Filistin. Berbeda dengan Saul yang hanya memiliki pengetahuan bahwa orang-orang Filistin itu adalah orang-orang yang sangat besar, lebih besar dari orang kebanyakan, sehingga banyak orang yang mengatakan mereka adalah raksasa. Jadi Saul tidak pernah mengalami keperkasaan Tuhan, tapi hanya tahu bahwa lawannya adalah raksasa seperti Goliat. Sehingga dia kagum kepada Goliatnya, dan sehingga dia takut beneran dan tidak kagum kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, pengalaman pribadi dengan Tuhan itu harusnya membuat seseorang memiliki sebuah kekuatan untuk dapat menjalani kehidupan ketika kehidupan itu sulit. Kita tahu Tuhan itu adalah sumber berkat. Kalau Bapak Ibu pernah merasakan bahwa Bapak Ibu menerima berkat Tuhan itulah pengalaman pribadi. Demikian juga bahwa kita tahu Tuhan itu perkasa. Kita belajar dari mana-mana, dari khotbah pendeta, dari membaca buku-buku literatur Kristen, dari manapun, dari Alkitab. Kita tahu Tuhan itu maha perkasa, dan kita merasa ketika saat lemah Tuhan menolong kita sehingga kita mampu bangkit kembali dari keterpurukan. Berarti kita mempunyai pengalaman mengenai keperkasaan Tuhan itu di dalam hidup kita. Dan saya yakin pengalaman pribadi Bapak Ibu sekalian dengan Tuhan tidak hanya dua itu, banyak sekali. Oleh karena itu
kita merasa bahwa mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan yang sangat banyak. Masa kita nggak kagum sama Tuhan, terus menganggap Tuhan itu hal yang biasa saja setiap hari kayak gini Tuhan, sehingga rasa kagum kita itu lama-lama luntur biasa saja, padahal Dia adalah memberikan pengalaman pribadi yang banyak sekali kepada diri kita. Jadi dengan mengingat pengalaman pribadi dengan Tuhan itu, salah satu hal yang harus kita selalu ingat untuk bisa memelihara rasa kagum kita kepada Tuhan. Yang terakhir, kekaguman Daud kepada Tuhan menjaganya tetap dalam jalur. Lihat ayat 27 ayat 4. Lihat Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Dan lihat perintah Tuhan dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu sekalian, dari dua ayat tadi kita bisa belajar bahwa untuk bahwa dengan memelihara kekaguman kepada Tuhan, Daud menggambarkan ingin tinggal di rumah Tuhan. Saya menggambarkannya kayak gini. Bapak Ibu yang bukan orang Jawa, tahu nggak arti ngenger? Nanti tanya Bu Rudi. Pak Awi tanya berita ya. Ngenger itu pernah saya alami ketika saya lulus SMA pergi ke Jakarta kuliah. Ayah saya cuma bilang hubungi atau kamu saya cuma dibawain surat untuk menemui nggak usah ambil untuk menemui seseorang yang saya nggak kenal, tapi ujung-ujungnya nggak taunya itu kakaknya Bu Rudi. Saya disuruh ikut di situ, nggak bayar, tetapi sebagai gantinya orang Jawa maklum, wong sudah ngikut kayak gitu, ya harus mengerjakan pekerjaan rumah dari A sampai Z. Itu artinya ngenger. Jadi ikut seseorang dengan penuh keprihatinan karena tidak bayar, harus mengikuti aturan yang ada di rumah itu. Ini yang dimaksud dengan Daud bahwa aku ingin tinggal di rumah Tuhan, yaitu bahwa dia yakin ketika tinggal di rumah Tuhan, dia pasti akan pertama-tama yang dia lakukan setiap hari adalah mencari Tuhan. Mencari ini artinya tidak boleh kayak mencari barang hilang, bukan seperti itu, tetapi berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari. Dan setelah itu orang ngenger itu pasti akan patuh terhadap semua peraturan majikannya, kalau boleh saya katakan, tuan rumahnya, kalau boleh saya katakan begitu. Jadi Daud tinggal di rumah Tuhan itu pasti akan patuh kepada Tuhan sebagai pemilik rumah itu. Jadi dengan selalu mengagumi Allah,
kita pasti akan hidup selalu hidup di dalam kehendak Allah, karena nuruti kehendak istilahnya induk semang tadi gitu. Kalau saya umpamakan sebagai orang ngengek, kalau kita masih lebih kagum pada hal-hal lain selain Tuhan, pasti kita akan dikeluarkan dari rumah itu dan tidak tetap pada jalur Tuhan. Maka kalau memang terjadi demikian, apa yang disebut di dalam Hosea pasal 14 ayat 1 bisa-bisa terjadi. Perintah atau reminder dari Nabi Hosea ini, bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Kalau kamu sudah tinggal di rumah Tuhan tapi tidak taat kepada kehendak Tuhan, pasti sudah dianggap sebagai menyimpang dari kehendak Tuhan, dan itu dosa. Dan Hosea mengingatkan mereka untuk segera bertobat. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagai kesimpulan, supaya kita tetap bisa menjaga, memelihara kekaguman kita kepada Allah, maka yang pertama kita harus lakukan adalah melihat bahwa Tuhan adalah yang utama di dalam hidup kita. Utamakan Allah dalam kehidupan kita. Yang kedua, ingatlah pengalaman-pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Apa yang sudah Tuhan, atau saya balik, apakah yang sudah pernah kita rasakan? Berkat-berkat yang dari Tuhan, tidak hanya sekedar berkat jasmani, tapi berkat-berkat lain yang mungkin tidak terhitung, yang tahu hanya Bapak Ibu sekalian. Dan kita tahu, dengan mengingat pengalaman pribadi dengan Tuhan itu, kita akan selalu tetap mengagumi Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, kekaguman kita kepada Tuhan, yaitu kita ingin tetap dalam jalur atau tetap dalam arah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena seperti yang dicontohkan oleh Daud, kita pasti akan tetap tinggal di rumah Tuhan, dan tinggal di rumah Tuhan pasti harus taat kepada kehendak-Nya. Demikian kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas pelajaran firman-Mu pada malam ini, agar kami tetap selalu memelihara kekaguman kami kepadamu, karena memang Engkau pantas kami kagumi, karena Tuhan tidak pernah berhenti mengasihani kami di dalam kesulitan-kesulitan kami, di dalam kesukacitaan kami. Tuhan tetap selalu berada di samping kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.